Berapa banyak orang dijajah dengan keinginan yang ada di dalam hatinya, menginginkan saya pengen punya mobil baru, pengen yang namanya punya kendaraan baru, rumah baru, pakaian baru, tas baru. Anda kebingungan dan kesulitan demi meraih itu, keinginan itu, bisa jadi Anda sedang dijajah dengan yang namanya hawa nafsu yang ada dimiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini disertakan dengan guru-guru kami yang kami sayangi, kami cintai. Masya Allah, tabarakallah. Iya, guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Lalu Masya Allah, Ustadz yang selalu mendampingi kami dalam berdakwah, dan subhanallah juga kita semuanya selalu diberkahi dengan nikmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini ketika kita ucapkan kalimat merdeka. Iya, merdeka. Kira-kira apa yang kebayang dalam kalimat ketika diucapkan merdeka? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seakan-akan kalimatnya hurriyah, kebebasan. Tapi ingat, saat-saat ingin bebas tetap harus ada peraturan yang ada. Kalau bebas tanpa peraturan, apa bedanya dengan orang yang hilang akal? Saya ingin merdeka tanpa ada yang menjaga, tanpa ada yang membatasi. Apa bedanya dengan orang yang hilang akal? Bebas tanpa ada batasan. Na'udzubillah. Lalu yang terindah makna kemerdekaan kalau ditarik dalam bahasa Arab maknanya adalah istiqlal. Istiqlal itu artinya irtafa'a wartahala. Itu artinya kalau dilihat irtahala wartafa'a artinya irtafa'a artinya melambung tinggi. Lalu irtahala artinya adalah pergi ataupun berlalu. Ini kalau secara bahasa. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu keburukan artinya irtahala ala minadz dzulumat fartafa'a, maka akan terangkat dan terjunjung tinggi. Itu kalimatnya. Maka lihat yang disampaikan, kenyataan yang ada, yang paling hebat memerdekakan, Masya Allah, yang paling hebat memerdekakan yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah bagaimana Rasulullah SAW memerdekakan seluruh dunia. Ingat, memerdekakan seluruh dunia dari penghambaan kepada hamba menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana coba? Dari dulu yang namanya berhala dijadikan sebagai utama. Dari dulu yang namanya manusia dijadikan keutamaannya. Dari dulu yang namanya harta dijadikan nomor satunya. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW memindahkan kecintaan dan ketaatan dan sebagai gayah tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid, yakni adalah la ilaha illallah. Ini kalimatnya. Bahkan kata Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, yang kami takuti kalian tidak mengagungkan syariat Islam karena kalian tidak tahu bagaimana hancurnya jahiliyah. Bagaimana masa jahiliyah dulu? Lalu karena tidak tahu masa jahiliyah dulu, apa yang terjadi? Tidak tahu tentang kemuliaan Islam karena tidak tahu jahiliyah. Seakan-akan Anda tidak akan pernah mengetahui bagaimana hebatnya warna putih kalau Anda tidak pernah mengenal warna hitam. Anda tidak akan pernah mengenal yang namanya merdeka, kemerdekaan kalau kita tidak pernah mengenal sejarah yang namanya penjajahan. Itu kalimatnya. Maka penting yang namanya sejarah untuk dibuka, sejarah untuk dilihat, sejarah untuk dipelajari. Kenapa? Karena disinilah akan terlihat kemuliaan yang sangat indah. Ya, bisa jadi kita dikatakan merdeka, merdeka, merdeka. Iya, tapi tolong lihat.
Benarkah kita ini sudah merdeka? Jiwa kita masing-masing. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kemerdekaan yang sesungguhnya memindahkan ketaatan dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimatnya la ta'ata li makhluqin ala ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dari makhluk ke makhluk. Punten, yang namanya taat itu hanya kepada Allah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpan baik-baik kalimat ini. Ingat, jangan kalau terjadi kepada Umar bin Khattab ini, punten. Satu waktu Umar bin Khattab sedang duduk, tiba-tiba ada orang sedang berjalan dengan cepat. Ditanya, mau kemana kamu? Orang itu menjawab mengatakan, saya mau ke pasar ya Amirul Mukminin. Mau apa ke pasar? Saya mau ke pasar karena saya ingin membeli daging. Kenapa kamu beli daging? Saya ingin daging. Lalu besoknya orang yang sama lari lagi. Kata Umar bin Khattab, mau kemana kamu? Aku mau ke pasar. Mau apa? Saya mau beli anggur. Subhanallah. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan ucapannya, Fulan, kemarin kamu pergi ke pasar ingin daging. Sekarang kamu pergi ke pasar ingin anggur. Seandainya kamu tidak makan anggur hari ini, apakah kau akan mati? Tidak. Seandainya kemarin engkau tidak makan daging, apakah kau akan mati? Jawabannya tidak. Akullama ishtahaita ishtarait. Ini kalimatnya. Akullama ishtahaita ishtarait. Apakah setiap apa yang kau inginkan harus kau beli? Sebenarnya penjajahan itu hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Berapa banyak orang dijajah dengan keinginan yang ada di dalam hatinya, menginginkan saya pengen punya mobil baru, pengen yang namanya punya kendaraan baru, rumah baru, pakaian baru, tas baru. Anda kebingungan dan kesulitan demi meraih itu, keinginan itu, bisa jadi Anda sedang dijajah dengan yang namanya hawa nafsu yang ada dimiliki. Kenapa? Tapi kalau sudah diserahkan kepada Allah, cintanya kepada Allah, nyaman, tenang, tentram. Karena tujuannya lillahi ta'ala. Terkadang boleh digambarkan mengatakan, kita diusahakan dengan kata-kata merdeka. Iya, tapi punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Benarkah kita tidak dijajah dengan hawa nafsu kita? Yang harusnya kita bingung, sekarang merdekakan diri kita dari ketidaktahuan. Contoh. Apakah ada di antara kita yang sekarang sedih karena tidak tahu arti sami Allahu liman hamidah? Bunda, ayahanda semuanya tadi salat duhur berjamaah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, semua dengar itu. Pertanyaannya, apakah kita tahu makna sami Allahu liman hamidah? Berarti kalau mengatakan saya ternyata tidak tahu arti sami Allahu liman hamidah, pastikan belum merdeka karena Anda tidak tahu bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemerdekaan sesungguhnya adalah kedekatan kita kepada Allah? Iya, cinta kita kepada Allah, ikuti apa yang Allah inginkan. Padahal sholat yang tiap hari kita kerjakan, sami Allahu liman hamidah, kita belum mengetahuinya. Bahkan ketika sujud subhana rabbiyal a'la, kita pun masih gelap mata untuk tidak mengetahuinya. Jawabannya kenapa? Jawabannya karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang menjajah kita, yakni urusan dunia. Baik itu urusan harta, baik itu adalah urusan jabatan, baik itu adalah urusan apa. Terkadang manusia dijajah dengan hal yang seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dirikan kita, jadi diri kita merdeka hanya menghambakan diri kepada Allah. Nyaman, nikmat. Karena apa? Sampai Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak ilmunya, yang paling hebat jabatannya, yang paling keren nasabnya, tidak. Tapi akramakum, yang paling takwa buat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dicek ketakwaan kita seperti apa. Benarkah kita sudah merdeka dengan cara taat kepada Allah secara sesungguhnya? Ini adalah kemerdekaan sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.